warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Gestalt terapi. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yakni Neri Alvina Damayanti dan juga saya Ahmad Razi Siddiq. Pertama-tama kita mengambil referensi dari buku karangan dari Gerard Corey, yakni Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang key concept, therapeutic process, dan juga application. Pertama-tama kita akan membahas tentang Gestalt therapy. Gestalt therapy is an existential, phenomenological, and process-based approach created on the premise that individual must be understood in the context of their ongoing relationship with the environment. Awareness, choice, and responsibility are cornerstones of practice. Gestalt therapy gives special attention to existency as individual experience it and affirm the human capacity for growth and healing through interpersonal contact and insight. In a nutshell, this approach focuses on the here and now and the what and who. Jadi terapi Gestalt ini merupakan pendekatan eksistensial, fenomenologi, dan proaktif berbasis yang diciptakan berdasarkan pemikiran bahwa individu harus dipahami dalam konteks hubungan mereka yang berkelanjutan dengan lingkungan, kesadaran, kemudian pilihan mereka, dan tanggung jawab mereka terhadap pilihan mereka. Dan juga karena terapi ini bekerja terutama atas prinsip kesadaran, maka terapi Gestalt ini berfokus pada apa dan bagaimana tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang, dengan memadukan bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui. The next is the key concept. The first, view of human nature. First, practice Gestalt therapy paternalistically clients have to grow up, stand on their own 2 feet, and deal with their life problem themselves. Most style of doing therapy involve 2 personal agenda, moving the client from environmental support to self-support, and reintegrating the dishonored part of one personality. Yang berikutnya yakni tentang pandangan tentang manusia. Jadi Peirce itu mempraktekkan teori Gestalt ini berdasarkan bahwa individu itu harus dapat berpegang atau berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi setiap individu itu pasti dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan juga mereka dapat menghadapi permasalahan-permasalahan mereka sendiri. Dan gaya terapi Peirce ini melingkup atau mencakup dua agenda pribadi, yakni yang pertama memindahkan individu atau klien dari didukung oleh lingkungan menjadi didukung oleh diri sendiri, dan yang kedua yakni untuk mengembalikan bagian kepribadian yang tidak diakui. Maksudnya di sini untuk agar individu itu dapat mengakui dan mengalami penghambat pertumbuhannya, dan sehingga dia itu sadar akan penghambat-penghambat tersebut dan dia dapat menyelesaikannya atau berurusan atau menghadapi dengan penghambat-penghambat tersebut dengan dirinya sendiri. The next, the know. One of the main contribution of Gestalt therapy is emphasis on learning to appreciate and fully experience the present moment. Focusing on the past and the future can be a way to avoid coming to terms with the present. Oke, konsep yang berikutnya yakni sekarang atau now.
Jadi salah satu kontribusi utama teori terapi Gestalt ini adalah penekanannya pada pembelajaran untuk menghargai dengan sepenuhnya pengalaman saat sekarang. Karena berfokus pada masa lalu ataupun masa depan itu merupakan penghindaran dari mengalami masa sekarang. Jadi menurut Paul, apabila seseorang itu terlalu berfokus pada masa lalu, maka ia itu dianggap sebagai seorang yang menghindari saat sekarang dengan sepenuhnya. Sedangkan apabila seseorang itu menyimpang dari masa sekarang atau saat sekarang dan menjadi terlalu terpaku pada masa depan, dia terlalu berpikir tentang nanti aku seperti apa ya gitu. Jadi sehingga dia itu akan mengalami kecemasan. Kemudian guna untuk membantu klien untuk membuat kontak dengan saat sekarang, maka terapis itu lebih suka menggunakan pertanyaan-pertanyaan apa dan bagaimana dibandingkan dengan mengapa. Karena apa dan bagaimana itu dapat meningkatkan kesadaran atas saat sekarang. Misal seperti pertanyaan, apa yang kamu rasakan saat ini? Bagaimana Anda mengalami ketakutan Anda sendiri saat ini? Sedangkan pertanyaan-pertanyaan mengapa itu hanya akan mengarah pada rasionalisasi dan penipuan diri. Dan juga pertanyaan-pertanyaan mengapa itu juga mengarah pada pemikiran yang tidak berkesudahan tentang masa lampau yang hanya akan membangkitkan penolakan terhadap masa sekarang. Yang berikutnya yakni unfinished business. When figures emerge from the background but are not complete and resolved, individuals are left with unfinished business, which can be manifested in unexpressed feelings such as resentment, rage, hurt, pain, anxiety, grief, guilt, and abandonment. Unacknowledged feeling create unnecessary emotional debris that could present centered awareness, because the feelings are not full experienced in awareness. Jadi yang berikutnya ini adalah urusan yang belum selesai. Ya, ketika seseorang itu memiliki masalah-masalah yang belum diselesaikan, seperti halnya kebencian, kemarahan, rasa sakit, ketakutan, kesedihan, rasa bersalah, pengabaian, dan lain sebagainya, maka perasaan-perasaan ini akan menciptakan puing-puing emosional yang tidak perlu mengacaukan kesadaran terpusat saat ini. Maksudnya akan menjadi penghalang bagi seseorang individu untuk mengalami saat sekarang secara utuh, secara penuh. Jadi hal-hal yang tidak terselesaikan itu, urusan-urusan yang tidak selesai itu akan tetap bertahan dalam diri seseorang hingga dia itu dapat menangani atau menghadapi perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan itu. Suatu contoh tentang urusan yang belum selesai ini yakni apabila ada seseorang pria yang tidak pernah merasa sepenuhnya dicintai dan diterima oleh ibunya, maka si pria itu akan menaruh dendam pada ibunya, sekalipun dia itu terus mencari persetujuan dari sang ibu, akan tapi dia itu selalu merasa tidak memadai atau tidak dapat mencapai persetujuan sang ibu. Dalam usahanya untuk menyimpangkan arah kebutuhannya akan persetujuan dari ibunya, maka si pria ini mencari wanita yang bisa menggugurkannya sebagai pria dalam mengembangkan berbagai permainan
guna untuk memperoleh wanita yang dapat memberikan persetujuan itu. Akan tetapi si pria itu tetap tidak merasa puas. Di sini kita dapat melihat bahwa urusan yang tidak selesai itu dapat menghambat hubungan intimnya yang otentik dengan seorang wanita, karena dia itu berusaha sepenuhnya untuk memperoleh persetujuan dari ibunya, akan tapi ternyata dia tetap tidak bisa, sehingga dia itu tidak dapat melaksanakan hubungan dengan wanita lain dengan benar. Karena itu maka si pria ini perlu mengalami penyingkapan urusan yang tidak selesai agar ia dapat mengalami kepuasan yang nyata, yakni si pria perlu berpaling pada persoalan yang lama, yakni mendapat persetujuan dari ibunya dan mengungkapkan perasaan-perasaan yang tidak diketahuinya, yakni therapeutic process. Yang pertama, therapeutic goals atau tujuan terapi. So Gestalt therapy contains several distinct important targets. First, challenging client to move from supported by environment to supported by self. Then help client to live a full life. Third, the purpose Gestalt therapy is not adjustment to society, but so the client can find its own center. Both say if you center on your own self, then you don't have to readjust. Then anything that passes by assimilates by you. You can understand it and you relate to whatever happened. The fourth, the main target of Gestalt therapy is consciousness with and on himself with consciousness. Client replicates the ability to face and receive the stubborn part of existence and relate to subjective experience and to reality. When a client comes to the senses, his unfinished business always appear and can be handled in therapy. Tujuan terapi Gestalt yakni ada beberapa, diantaranya yang pertama, menantang klien agar berpindah dari didukung oleh lingkungan kepada didukung oleh diri sendiri. Maksudnya agar klien itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dapat menghadapi tanggung jawab yang ia pilih dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk membantu klien agar menjalani hidup lebih penuh. Jadi hidup lebih penuh itu maksudnya dapat menikmati saat sekarang. Jadi agar klien itu tidak terus berpacu pada masa lalu ataupun terus berfokus pada masa depan saja. Kemudian yang ketiga, ini tujuan terapi Gestalt ini bukanlah untuk menyesuaikan klien terhadap masyarakat, akan tetapi agar klien itu dapat menemukan pusatnya sendiri. Karena Paul berkata, jika Anda berpusat pada diri Anda sendiri, maka Anda tidak harus disesuaikan lagi. Maka apapun yang lewat dan diasimilasi oleh Anda, maka Anda dapat memahaminya dan Anda dapat berhubungan dengan apapun yang terjadi. Kemudian yang terakhir, yakni sasaran utama terapi Gestalt adalah kesadaran dengan dan pada dirinya sendiri. Dengan kesadaran, klien itu akan sanggup untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya ataupun masalah-masalah yang tidak terucapkan, sehingga dia itu dapat berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang subjektif dan dengan kenyataan. Dan apabila klien itu dapat menjadi sadar akan urusannya sendiri, maka dia itu akan dapat menangani urusannya yang belum selesai dengan sendirinya.
client experience in therapy. Clients in Gestalt therapy are active participants who make their own interpretation and meanings. It is they who increase awareness and decide what they will or not do with their personal meaning. Jadi yang berikutnya yakni pengalaman klien dalam terapi. Jadi klien pada terapi Gestalt ini itu adalah seorang aktif partisipan. Jadi mereka itu dapat memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan, berapa banyak yang mereka inginkan dari terapi, dan apabila mereka itu bingung untuk apa yang mereka inginkan, maka ini adalah saat bagi terapis dan juga klien untuk bekerja sama dalam mencari apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien dan bagaimana penyelesaiannya. Maksud dari aktif partisipan ini yakni klien ini adalah orang yang berperan aktif dalam membuat penafsiran-penafsiran tentang dirinya, makna-makna dirinya sendiri. Kemudian mereka juga yang mencapai peningkatan kesadaran, dan mereka juga yang menentukan apa yang akan mereka lakukan dan apa yang tidak akan mereka lakukan dalam proses terapi atau proses belajarnya itu. Is relationship between therapist and client. As existential brand of therapy, Gestalt practice involve a person-to-person relationship between therapist and client. Therapists are responsible for the quality of their presence, for knowing themselves and the client, and for remaining open to the client. They are also responsible for establishing and maintaining a therapeutic atmosphere that will foster a spirit of work on the client part. Jadi yang berikutnya yakni hubungan antara terapis dan klien. Sebagai terapi eksistensial, maka praktek Gestalt terapi ini melibatkan hubungan antara terapis dan klien. Para terapis ini bertanggung jawab atas kualitas kehadiran mereka untuk mengetahui diri mereka sendiri dan klien mereka, dan kemudian untuk tetap terbuka bagi klien. Dan mereka juga bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan suasana terapi yang akan mendorong semangat klien untuk bekerja sama dalam proses terapi tersebut. Next, Gestalt therapists not only allow their client to be who they are, but also remain themselves and don't get lost in a role. Therapists are expected to encounter clients with honest and immediate reaction, and therapists share their personal experience and stories in relevant and appropriate way. Further, they give feedback that allow clients to develop an awareness of what they are actually doing, Brown suggests that therapists share their reaction with clients, yet she also stresses the importance of demonstrating an attitude of respect, acceptance, present-centeredness, and presence. Yang berikutnya yakni ahli terapi Gestalt ini tidak hanya membiarkan klien mereka menjadi diri mereka yang sebelumnya, tapi juga tetap menjadi diri mereka sendiri dan tidak kehilangan peran. Para terapis itu diharapkan untuk menghadapi klien dengan reaksi yang jujur dan langsung, dan para terapis itu dapat membagikan pengalaman dan kisah pribadi mereka dalam cara yang relevan dan pantas. Selanjutnya, mereka dapat memberikan feedback yang memungkinkan klien untuk mengembangkan kesadaran akan apa yang sebenarnya mereka lakukan.
Kemudian Brown menyarankan bahwa para terapis itu untuk berbagi reaksi mereka dengan klien. Namun dia juga menekankan pentingnya menunjukkan sikap respek, penerimaan, kesiagaan saat ini, dan juga kehadiran terapis. Dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata maupun banyak yang kurang difahami. Dan untuk penjelasan selanjutnya tentang pengaplikasian teori Gestalt terapi akan dijelaskan oleh Mbak Neri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.